Ya, hari ini teman-teman masih di hari libur ya, hari Minggu. Baik, ada beberapa emiten yang teman-teman sudah kirimkan melalui komentar. Ini adalah updateannya, ingat lah, ini adalah updateannya. Mungkin ada beberapa emiten yang memang teman-teman baru beli katanya. Terus ada emiten halo yang ada pembelian dari insidernya ya. Baik. Nanti mungkin untuk DOSS PART ya, PART NEST artinya ya saham-saham yang baru IPO akan kita bahas juga setelah video ini, cuman maaf ya. Terus untuk TOSK, Atla, Sola juga teman-teman. Jadi kalau yang di Atla katanya ada teman-teman, ya udah jangan dibahas terus. Terus ada tapi di sebagian lain teman-teman ada yang minta dibahas lagi. Jadi nanti mungkin agak habis itulah ya kita bahas ya. Tapi yang pertama kita ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman kita yang sudah memberikan doa kepada saya dan kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan ya, terutama nikmat sehat itu yang paling utama ya. Terus teman-teman terima kasih yang udah berkomentar dan memberikan masukan, yang udah subscribe juga terima kasih, dan yang baru gabung ya, baru gabung untuk setelah mensubscribe, mudah-mudahan kalian mungkin memahami sedikit-sedikit apa yang bisa saya bicarakan. Ya, kalaupun ada yang ditanyakan silahkan tanyakan aja. Mungkin nanti ada yang beberapa yang dibalas langsung ataupun nanti ditunda dulu untuk memberikan jawaban yang pas ya buat teman-teman. Baik, yang pertama ada Jemas. Jemas sebenarnya udah saya bahas, saya bilang ini emiten sebenarnya emiten Jemas itu kalau mau beli nanti di bawah aja sebenarnya. Dia ada kecenderungan dia sideways lama dan dia per minimal 1 bulan itu mendapatkan cuan 10%, 5% juga masih bagus gitu ya. Buat harian juga sebenarnya Jemas itu enak ya. Karena saya punya pengalaman di emiten Jemas ini lama juga ya. Walau saya pernah bercerita kan bahwa saya itu kalau istilahnya mau nambah modal kadang-kadang saya suka nyimpen di Jemas dulu ketika harga bawah 55, 56, kadang-kadang dia naik ke 70. Mungkin untuk bulan ini Agustus karena sahamnya lagi bullish, IHSG lagi bullish, bisa diangkat sampai ke 155 dan itu luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Dan ini kena saya cek sebentar ya. Jemas itu kena suspend karena emang kenaikannya yang sudah signifikan banget ya. Ini juga dari laporan keuangan juga memang tahun ini sih bagus, kayaknya bagus tahun ini ya LK-nya. Cuman kalau dari Jemas emang di sini ada bandarnya ya teman-teman ya. Jadi saham yang mempunyai bandar itu ada salah satunya itu Jemas ya. Kadang-kadang dia di harga 50 51 aja masih naikin ke 60 70 gitu ya. Mungkin untuk tahun ini luar biasa penaikannya untuk bulan ini ya. Nah, ini kena suspend teman-teman ya. Kena suspend, terus di sini juga kayak kena suspend juga. Ini satu kali lagi sini kena suspend nih. Tanggal 20 juga kena suspend ya, coba lihat ya tanggal 20 deh. Ada transaksi nggak tanggal 20? Ya, kosong, berarti kena suspend 2 kali. Ingat, kena suspend 2 kali ya. Makanya saya bilang kalau Jemas usahakan beli di bawah aja. Ya, 51, 52. Kalau dikasih ke 53, 54 nggak jadi masalah sih ya kalau Jemas ya. Cuman kalau udah tinggi begini udah lebih baik kalian jadikan pengalaman aja, walaupun kemarin waktu saya bilang larang ketika dia up gitu ya, ke 77, saya bilang udah nggak usah beli kalau mau scalping aja untuk pemula ya. Tapi kalau untuk profesional ataupun istilahnya yang suka scalping mas demen banget gitu emiten seperti ini. Cuman bagi pemula stop, jangan beli. Kenapa jangan beli ya, seperti ini nantinya gitu ya. Nanti kalau mau beli mah untuk pemula saya bilang kan sering cuan di Jemas artinya kalau mau beli di bawah beli aja di bawah gitu, 55, 54 itu kadang-kadang suka cuan diangkat ke 70 atau ke 60 kan lumayan, nanti beli lagi di bawah lagi. Karena seperti itu, cuma dia meninggalkan shadow seperti ini, harap bersabar aja ketika dia sideways dulu, harap bersabar, nanti juga diangkat sama dia ya. Nah, kalau Jemas kan sekarang disuspend, udah 2 kali suspend, artinya besok besok kalau dibuka suspendnya kita lihat di IDX deh sebentar ya. Nih untuk Jemas teman-teman kan kena suspend tanggal 22 ya. Berarti hari 22 kena suspend tanggal ini ya. Di sini suspend ya 22 ya. Suratnya tanggal 22. Nah, 23-nya kena suspend kan tidak ada penjualan ya. Nanti kalau dia dibuka lagi ya,
kayaknya udah 2 kali suspend tuh. Sebentar aja mas, 2 kali ya. Ini saya khawatir kalau yang kedua kali biasanya dia disuspend 1 minggu ya, suspend 1 minggu, nanti diperdagangkan secara FCA ya, berdasarkan hukum yang baru tuh kalau disuspend lebih daripada 1 hari dia akan kena FCA. Jadi teman-teman kalau dia ke atasin bagus, kalau dia ke bawahin ya harap hati-hati aja kalau ke bawahin, karena nih dari bandar sih dia belum jualan ya teman-teman, belum jualan yang signifikan. Dia semenjak ngambil dari tanggal 2 ya sampai kemarin itu terakhir ngambil waktu sehabis di sini teman-teman ya, tanggal 19 itu masih ngambil. Pas suspend dia langsung nurunin, betul dia langsung nurunin. Cuman ya karena mungkin marketingnya naik ditaikin ya akhirnya pada si bandar itu untuk berusaha nahan di sini ya, berusaha nahan si bandar, cuman mungkin antusias dari scalping dinaikin ya akhirnya disuspend yang kedua kalinya. Andai kan kemarin diturunin lagi aja gitu kan untuk mencegah suspend ini, saya pikir kalau dia di FCA kan ya mungkin kalau memaksakan diri, kalau bandarnya bagus, bukan bagus artinya bandel gitu, bandel jadi dia akan dinaikin. Tapi kalau dia si bandarnya ingin ngikutin bursa harus ditekan ke bawah dulu ya. Ya jadi si Jemas kena FCA, kena suspend. Dan biasanya kalau udah kena suspend 2 kali suka kena FCA ya, harga FCA di suspend 1 minggu, nanti habis 1 minggu biasanya suka dikasih harga FCA ya sampai dia bebas dari FCA-nya ya. Seminggu doang kok di FCA-kannya biasanya. Dan dia harus menurunkan tensi, biasanya harus menurunkan tensi. Kalau dia dipaksakan lagi ya terus kena FCA ya. Tapi kalau dia menurunkan tensi selama 1 minggu, artinya dia tidak dinaikin dulu, mau disaiwaidkan atau di agak ke bawah dikit nggak jadi masalah, nanti bebas tuh selama seminggu ya. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk ke atas, biasanya dia seminggu itu ya kena suspend terus, biasanya seperti itu ya. Makanya hati-hati aja yang punya Jemas ya. Saya tidak akan memeriksa bandar detektornya ya, karena udah jelas di sini emang bandar lokal yang nguasain ya, bandar lokal yang nguasain. Emang kemarin sempat ada pembuangan asing, kemarin udah mulai ngebuang, tapi kemarin itu 2 hari ini ngambil ya. Kamu dilihat, oke dilihat, kita lihat. Berarti tanggal berapa terakhir transaksi? Tanggal 22 ya. Nah terakhir aja, transaksi terakhir ya, tanggal 22 itu coba lihat siapa porennya. Porennya dari si AK cenderung baik ya, si AK. Coba lihat domestiknya ada si PD, CC, CP, CC, DR, kakak ternyata si Becky, MG udah masuk, DR udah masuk, CC udah masuk. Ya kemungkinan sih kalau kena FCA dia di harga di bawah ataupun ke atas ya transaksinya MCA gitu ya. Jadi teman-teman harap hati-hati karena agak susah untuk menjualnya ya. Baik, mungkin selanjutnya ada apa nih? SKLT Sekar Laut ya. Sekar Laut kita lihat seperti apa SK Laut. SK Laut bagus teman-teman untuk bandarnya udah mulai ngambil ya, bandar lokalnya ya. Hari kemarin juga ngambil dia. Kita terakhir ya. Pingin lihat siapa bandarnya ya. Baik, kita lihat di domestiknya. Ini bandar lokal udah ngambil sejak tanggal kemarin 22 ya. Kita periksa dulu sampai tanggal 22-nya. Domestik ada CP, bagus si CP kan spesialis bawahan sebenarnya. Kalau ngambil di atas berarti dia mau apa harga ya. Ada si Ajet, ada si YB, ada si Becky, cuma ngambilnya tidak terlalu besar. Yang paling besar itu si CP. XC, OD, MG udah pada keluar. Kita lihat yang terakhir tanggal 23-nya siapa yang ngambil. Masih si CP sama si JP sama si Becky ya. Oh bagus ini. Ini broker bagus ya, boleh. Cuman ini sih kenapa si YB ngambilnya cuma 2 biji ya. YB ngambil 2 biji ya. Sebentar ya. Udah bagus ini teman, dari isiannya udah bagus ya. Ada si si Poren udah ngambil dari bawah, malah dari bawah. Semenjak dia jualan langsung ngambil dari bawah. Terus si Poren juga udah bagus teman-teman. Poren secara secara banner sih udah bagus ya. Apalagi yang ngambil CC ya, CC yang ngambil. Coba lihat dia jualan nggak? Cenderung jual cuma sedikit jualannya. Kita 2 hari kan tanggal 22. CC juga ngambil ya, artinya ini CCC biasa suka jualan di atas. Mudah-mudahan bisa jualan di atas dan bisa melewati area berapa nih, 184 ya, ini 177 ya. Kalau ke 184 dia bisa up ya ke sini nih, artinya dia mau ke atas ya. Ini belum tertembus, kenapa? Karena shadow, dia harus ketemu sama body baru saya bilang itu bisa
maaf ke atas. Ini targetnya ke 248. Kenapa 248? Karena ada si kepala merah. Artinya si kepala merah itu begini teman-teman. Di sini kan ada hijaunya di sini nih. Jadi si merah itu nongol ke atas ya. Nah, itu ya saya bilang kepala merah. Untuk area 198 ini agak sulit ditembus karena dia double rata nih. Dia harus kalau dia mau nembus dikit biasanya dia harus ke bawahin dulu. Nah, baru mudah-mudahan ini dari bawah ya. Mudah-mudahan langsung tembus. Nah, biasa suka ada ancang-ancang dulu dia. Mungkin ini ancang-ancangnya udah lama ya. Mudah-mudahan hari besok Senin itu bisa langsung disalip ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Hati-hatinya aja area ini udah meninggalkan jejak di sini teman-teman. Ini ada gap ya. Ada gap area sini teman-teman. 130 ada gap ya. Hati-hati area situ ya. Oke teman-teman ya. Untuk si SKT bagus ini udah ada isiannya ya. Terus ada lagi emiten LT. Kok angka 3? LT. Bagaimana 8 perak ya? 8 perak ya, dia jual di FCA ya, FCA. LT Siporan udah keluar teman-teman, Siporan keluar, maksa keluar udah banyak. Lokal juga sedikit-sedikit keluar, sempat ada penambahan, pengurangan, kemarin ada sedikit masuk ya, sebenarnya ada sedikit masuk nih. 2 hari ini masuk ya, mudah-mudahan sih masuknya itu ya bernilai positif. Siapa yang ngambil untuk domestiknya tanggal 23 deh. Ada YP, PD, CP, MG bagus nih ngambil ya. MG, EP, CP khawatir cuman di sini akan dijual di harga FCA teman-teman ya. Jadi kalau yang hobi FCA ya bisa jadi ini pertarungan yang baik ya, soalnya YB, MG, FKK juga udah masuk ya. YJ yang jualnya si YJ. Ini broker bagus semua ya. Mudah-mudahan sih ini diambil ya. Sebenarnya basi bandar sebenarnya masih banyak barangnya ya. Nah, kalau dia ngebuang dan mau dibuang di harga FCA ya sebenarnya saya sangat-sangat prihatin ya kepada emiten-emiten yang ditransaksikan secara FCA ya, karena mereka seperti yang tidak gentleman aja gitu ya. Kalau berani ya sebenarnya bandar lokal ataupun si emitennya keluar dong dari FCA dan ke 50 kan gitu ya. Saya sendiri sih kalau untuk FCA ya harga FCA cenderung tidak bertransaksi di sini ya. Cuman kalau ingin teman-teman tahu isiannya, sekarang itu si bandar lokal itu masih ada barangnya di sini ya, masih ada nih, dari sini masih banyak ya. Dia juga berusaha kemarin juga ngambil lagi gitu ya. Ada beberapa ngebuang, dia berusaha ngambil lagi, kemarin ngebuang 1 hari, cuman 2 hari ini dia ngambil. Ya dari poren cuman sayang keluar ya, terus keluar dari poren terus keluar. Artinya ini lagi menunggu poren aja sampai kelar jualannya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan si poren nanti mungkin kalau mau percaya lagi dengan emiten ini mungkin akan masuk lagi. Mungkin itu ditandai dengan nanti si garis ini nih, si garis poren ini akan ke atas, ataupun di sini nanti ada candle hijau lagi ya, diagram hijau lagi, mungkin nanti si LT ini bisa di-apply ke atas. Ini juga udah mulai bagus, udah mau keluar, cuman ya agak lama dikit, udah sekitar 4 bulan ya belum ke harga normal lagi. Saya bilang ini kalau LT mudah-mudahan sih bisa langsung ke atas ya. Ini punya Bakri itu biasanya dia punya yang namanya bandarnya ya, MNC Bakri itu punya bandarnya. Oke. Terus ada apa lagi nih? Prim kemarin sempat di up ya, tinggi juga ya, lumayan ya. Nah kalau Prim bagaimana? Udah saya kasih tahu sih, ini Prim udah tembus ya, kita hapus aja ya garis tembusannya ya. Di sini kan udah tercapai ya target di sini. Dia sekarang meninggalkan yang namanya garis si kepala merah. Lagi uptrend teman-teman, baru kemarin golden cross. Mudah-mudahan dengan si kepala merah ini terus di up ya. Biarin aja kalau dia ke bawah dikit nggak apa-apa ya. Ini juga udah berusaha ditahan di 61 gitu ya kan. Tapi kalau dia melewati sini kemungkinan bisa ke target untuk tanggal 18 ini ya. Nah, siapa yang ngisi sekarang juga si bandar lokal ngisi teman-teman ya. Bandar lokal ngisi. Siapa yang ngisi? Si kakak ya. Kakak juga bagus ya. Di sini ada temennya siapa, si Ajat ya, sama si CP ya. Kakak CP nih bagus ya. Kita lihat porennya cuma sayang ngebuang teman-teman ya. Poren ngebuang, apalagi si CC ngebuang. Mudah-mudahan besok si CP masuk lagi. Tapi si
Bandar Poren sebenarnya masih banyak barangnya nih. Mudah-mudahan si bandar lokal mau beli dari Poren ya. Itu menjadikan emiten ini ke atas ya. Apalagi si Cece biasanya jualannya di atas. Ya mudah-mudahan si Cece bisa memberikan perlawanan yang baik. Terus si bandar lokal juga berusaha untuk memaaf harganya untuk mencapai target ke 80. Apabila 80 tercapai lagi, kita akan teruskan lagi ke target selanjutnya, kita cari lagi targetnya ya. Oke teman-teman, kalau prim ini masih dalam jalur uptrendnya ya, kecuali kalau dia udah memotong istilahnya garis MA10 sama MA20. Kalau dia sideways sebentar, mungkin dia lagi menunggu ancang-ancang karena si bandar lokal habis jualan sekarang mau ngambil lagi. Mungkin agak sideways sedikit nggak jadi masalah ya, karena dia mau ngumpulin barang, ngambil dari Poren gitu kan. Poren berusaha nahan, mungkin mudah-mudahan si Poren nahan sih ya di area 61 nya biar dia nggak ke bawah lagi ya. Ini udah bagus banget, cakep banget, MA10, MA20, mudah-mudahan bisa ke MA200 ya. Mudah-mudahan karena ada si kepala merah ini ya teman-teman. Ini biasanya kalau udah uptrend gini harusnya ke sampai sih. Sekarang lagi bullish juga kan. Kemarin di sini kan nggak sampai nih. Waktu pertama kali nggak sampai nih, ada candle ini susah nembus, akhirnya ketemu sama candle ini ya. Mudah-mudahan sih sekarang uptrend ya teman-teman ya. Oke. Terus ada lagi PTMP katanya saya baru masuk. PTMP coba lihat. PTMP untuk updateannya. Oke, PTMP udah bagus, secara MA udah bagus, MA10, MA20, MA20-nya di bawah MA10, lagi menuju MA200, mudah-mudahan besok ke MA200 dan target yang saya tentukan di sini udah tercapai ya, udah tercapai teman. Hapus ya. Hapus. Sekarang kita pindahkan target ke area di atasnya ini ya. Ya, kita pindahkan ke area 83-nya. Mudah-mudahan karena ini si candle merah dalam posisi uptrend, harusnya secara teori si kepala merah harus terlewati. Walau dia turun ke bawah dikit nggak jadi masalah untuk mengambil ancang-ancang ya, ataupun dia tidak dilangsungin, oke, bagus untuk menuju ke 125 targetnya di sini. Di 125 kita tulisin dulu target. Saya kalau suka lupa teman-teman ya, target tanggal sebenarnya 25 sekarang ya, tanggal 25 artinya ditulis waktu tanggal 25, bukan target tanggal 25 masuk ke situ ya. Kenapa kepala merah? Karena di sini meninggalkan bahwa si market itu menandakan saya akan ke situ ya. Nanti mungkin bisa dilihat ke depannya. Di si bandar lokal udah terus akumulasi. Bandar lokal udah akumulasi terus ya dari sini ya. Ngebuang cuma 2 hari doang. Tanggal 2 ini ngebuang cuma 2 hari doang. Cuman bandar si Poren kan karena udah ngambil dari jauh ya, sekarang jualan wajar ya. Besok apakah dia akan jualan lagi? Nah, kita akan tanya besok kepada market. Ini juga kan yang ngejual si Cece ya. Cece benar jualan di atas ya. Ya kalau Cece masih punya barang banyak, untuk area tanggal 12 mungkin udah habis ya. Tinggal kita nunggu mungkin area-area sini yang dia ngambil ya, area sini ngambil nih ya. Ya mudah-mudahan dengan si Cece punya duit ya bisa aja si Cece ngambil lagi gitu ya. Maka tunggu besok aja apakah ada pungutan dari si si Cece ya. Tapi si AG Poren udah masuk teman-teman. AG Poren itu bagus loh. AG Poren, AK Poren juga bagus, kecuali BK yang saya belum menemukan. BK itu performanya luar biasa ya, kecuali saham Goto. Saya suka dengan BK di saham Goto ya. Ya, sementara kalau tidak ada BK yang masuk, sepertinya tidak akan merusak suasana. Ya, mudah-mudahan si Cece jualan lagi kita lihat deh, biar kalian itu meyakinkan di sini ya, dari tanggal 25 Juli ya. 25 Juli. 25 Juli. Nah, ini dia. Cece masih ada ya barangnya ya. Oke, kalau si Cece masih ada barangnya, otomatis dia harus jualan. Mudah-mudahan jual di atas dibantu dengan si AK, karena si AK kemarin udah jualan. Nah, sekarang si AK sudah mempunyai barang lagi ya. Mudah-mudahan si AK sama si AG ngebantu si Cece menerima barangnya, tapi di atas ya, pengennya di atas. Dan dari tanda si kepala merah juga udah menandakan mau ke atas ya. Mudah-mudahan bisa sesuai target dengan yang saya capai di sini ya. Bagi yang baru masuk ini masih oke ya. Ini masih berapa persen sih ini kenaikannya dari mulai sini ya? Oh, udah 58% bro. 58% ya. Coba kalau dari sorry dari sini nih.
32% ya. Tapi kalau mau baru masuk, kalau dia masuknya secara berjenjang nggak sekaligus ya sebenarnya aman-aman aja ya, ketika dia turun udah average aja. Tapi kalau baru masuk langsung bread langsung semuanya ya nanti kalau turun kalian ya harap nunggu aja karena targetnya memang di sini ya. Saya pikir teman-teman kirain nggak ada yang baru masuk ya, padahal saya ngebahas ini sebenarnya buat yang nyangkut di sini nih. Maka yang nyangkut di sini kalau punya barang ya area-area 120 turunin aja bisa 118 atau enggak 117 biar pas menuju 120-nya kalian cuan juga walaupun 1 atau 2% ya. Tapi kalau yang baru masuk sih aman-aman aja, karena sini lagi uptrend kok sekarang. Market lagi uptrend ya, tenang aja. Terus bandar lokal juga lagi akumulasi ya. Terus bandar lokal beli dari foreign ya, ingat yang paling pasti itu. Terus yang foreignnya ngambil CC. CC itu suka baik ya. Baik itu apa? Jualan suka di atas ya. Apalagi dibantu sama AK sama AG ya. Oke, terus ada lagi emiten halo. Halo udah tadi ya? Halo udah, terus PKTR, Bakri punya ya. Halo itu udah belum ya? Saya suka lupa nih halo. Oh, halo belum ya. Ini PKTR udah banyak garisnya, berarti udah sering saya bahas. Terus ini bagaimana? Nah, kalau PKTR teman-teman, karena di sini saham Bakri ya. Bakri itu kan salah satunya ada yang punya punya bandar juga sih di Bakri itu ya. Bagaimana sekarang isiannya Bakri terus diakumulasi sama yang namanya bandar lokal. Bandar lokal terus akumulasi dari bulan Maret tanggal 25 terus diakumulasi ya. Terus bandar lokal porennya bagaimana? Porennya cenderung turun ya. Lihat di sini. Merahnya pekat, tapi kemarin 2 hari ngambil, sehari nggak masuk keluar ya. Coba 2 harinya deh, di tanggal 21-nya Cece masih ada barang berarti ya. Mudah-mudahan kalau Cece masih ada barang, dia suka jualan di atas, maka mudah-mudahan dimudahkan gitu ya. Cuman di sini saya pikir nembus area 142 nih agak susah ya, 142-nya ya, karena di sini ada double di sini. Kalau dia tembus aja 143 tembus, bisa mungkin ke area si candle merah ini di sini ya teman-teman, di 159. Target saya itu di 179 ya, karena di sini ada gap ya. Kita tulis target dulu deh ya, target tanggal 25 ya, 25.08. Jadi ini ditulis pada tanggal 25 ya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Sebentar sebentar ya. Kita lanjut teman-teman sebentar ya. Jadi Cece masih ada di dalam. Kalau bandar lokal sih dia terus akumulasi, jadi aman ya. Apalagi yang si Becky, si LG udah bagus semua, si EU juga udah bagus gitu ya. Nah, ini saham yang ada bandarnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya Cece belum jualan ya, harusnya sih jualan di atas ya. Kalau dia menuju 159 artinya dia mau menuju ke area menutup PR-nya di 176 ya. Kalau nanti ketingginya di sini nanti lah kita tulisnya setelah target yang tercapai ya. Yang ini dulu deh tercapai ya 158 dulu. Nah, secara apa namanya? Secara tangga udah bagus teman-teman. Step 1, step 2, step 3 ya. Sekarang step 4. Nah, ini cuman hati-hati area 80 karena ini candle bullish teman-teman, candle bullish adalah candle si malakama, dimana dia akan di up dulu, nanti suatu saat dia akan kembali ke sini. Dia ngasih tanda akan ke sini, cuman nanti kapannya kita tidak tahu. Mudah-mudahan sih dia mencapai PR-nya dulu baru ke bawahin ya. Itu akan lebih baik lagi mendandakan emiten ini menunjukkan lukisannya bisa dianalisa dengan benar gitu kan. Jadi orang-orang analisa tidak putus asa untuk menganalisa sebuah emiten gitu kan. Baik, selanjutnya ada halo Jane. Ada yang menanyakan halo Jane itu adalah sebentar ya, halo Jane itu katanya ada insider yang lagi apa namanya, kita bahas nanti aja ya halo ya, untuk lebih jelasnya ya. Mungkin ini aja, nanti halo kita bahas lagi lebih apa namanya, lebih dalam lagi ya. Oke, segitu aja teman-teman ya.
untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi mungkin untuk ke Halo atau enggak ke emiten yang IPO itu ya, yang baru IPO itu yang ditanyakan sama teman-teman. Oke, sekian ya, ciao ya.